Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 10 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kendali yang Terlepas. Kendali yang terlepas. Firman Tuhan terambil dalam 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringan, lalu berjalan-jalan di atas sotohru istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Alkitab mencatat banyak sekali peristiwa yang menjadi pembelajaran hidup, baik peristiwa keberhasilan maupun kegagalan daripada tokoh-tokoh Alkitab, yang salah satunya adalah tidak mampu mengendalikan diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kendali yang terlepas atau kata lain adalah tidak punya pengendalian diri. Kita melihat bahwa Daud adalah sebuah peristiwa yang sangat kita pahami. Jatuh ke dalam dosa seksual dengan Bathsheba. Apa penyebabnya? Penyebabnya jelas sekali adalah kendali yang terlepas. Mengapa Allah memberikan 10 hukum? Mengapa Allah memberikan larangan? Mengapa Allah memberikan batasan? Pada akhirnya adalah untuk kebaikan kita. Sewaktu kita melanggarnya, kita melihat dalam sejarah Alkitab, semua pelanggaran-pelanggaran kendali yang terlepas dalam diri manusia berakhir bukanlah keuntungan. Yang terjadi adalah bencana, yang terjadi adalah kejahatan, yang terjadi adalah peperangan, dan yang terjadi adalah kerusakan. Tatkala kendali itu terlepas. Mengapa demikian? Sahabat seperjalanan, kita hidup tidak sendiri. Setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang itu berdampak kepada orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar satu contoh sederhana. Ada yang namanya itu pintu air. Jadi dalam bendungan itu ada namanya pintu air. Dan bendungan air itu tatkala dialirkan itu diatur sedemikian rupa supaya tidak terlalu kering saluran air yang akan didistribusikan kepada kebutuhan masyarakat pertanian, dan juga supaya tidak terlalu banjir. Itu yang namanya kendali. Kalau ada seseorang kemudian iseng-iseng membuka pintu air, dalam kondisi bendungan itu seakan-akan tidak ada bendungan lagi. Maka yang terjadi kebanjiran yang bisa membunuh, tidak hanya merusak tanaman, tapi menutupi seluruh rumah yang ada di sekitar daripada aliran sungai. Karena bendungannya, kendali pintu airnya itu dilepas sedemikian rupa. Sahabat seperjalanan, demikian juga dengan Daud. Apakah Allah tidak boleh mengizinkan seseorang punya, katakanlah sebagai lelaki, keinginan-keinginan sebagai lelaki di dalam berhubungan intim dengan wanita? Itu adalah anugerah Tuhan. Namun Tuhan memberikan batasan kendali. Sampai sejauh mana engkau boleh dan tidak boleh. Jelas, Bathsheba adalah istri daripada Uria. Bathsheba bukanlah milik daripada Daud. Bathsheba adalah milik daripada Uria. Tatkala kemudian mengambilnya, maka itu adalah perampasan kepada hak-hak orang dan adalah dosa kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan, tidak hanya berbicara tentang sebuah tindakan dosa seksual, namun juga bentuk-bentuk lain juga adalah sama. Tatkala batasan-batasan yang sudah diatur di dalam masyarakat, yang sudah diatur oleh negara, yang sudah diatur dalam aturan rumah tangga, dalam aturan perusahaan, dalam aturan pendidikan, di dalam lalu lintas, atau tatkala kita berkunjung ke satu tempat tertentu, ada budaya-budaya lokal yang harus kita hargai. Ada kearifan lokal yang kita tidak boleh langgar. Maka itu adalah batasan. Dan batasan itu pada dasarnya menyelamatkan diri kita sendiri. Bayangkan kalau kita menjadi pribadi yang tidak bisa mengendalikan diri atau kendali yang terlepas. Yang terjadi adalah merugikan diri kita sendiri. Sewaktu kita masuk dalam perusahaan, pekerjaan, maka ada aturan
Tatkala kita langgar dan kita tidak bisa mengendalikan diri, maka Anda dipecat, Anda dikeluarkan. Dalam dunia pendidikan juga sama, Anda akan dikeluarkan. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengeluarkan kita, tapi kita sendiri yang keluar daripada rambu-rambu kebenaran firman Allah. Seseorang yang pemarah, maka dia sudah lepas kendali. Dia tidak bisa mengontrol amarahnya, dan itu membawa sesuatu yang sangat membahayakan. Pertengkaran-pertengkaran di jalanan, lalu lintas itu memang sesuatu yang panas. Namun banyak kemudian bisa terjadi saling membunuh. Karena saling menyerempet. Hal sederhana sebetulnya. Anda keserempet, kalau Anda berpikir positif, maka itu mungkin tidak sengaja, atau dia tidak terampil, atau dia sedang terburu-buru, lalu menyerempet. Kemudian dia pergi dengan cepat karena ketakutan, lalu kita kejar, terjadilah kebut-kebutan ke sana ke sini. Lalu karena tidak bisa mengendalikan yang namanya setir mobil, akhirnya yang terjadi apa? Bisa mencelakakan warung, menabrak anak yang sedang pulang sekolah, menabrak ibu-ibu yang sedang berbelanja, dan bisa membunuh banyak orang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tidak bisa mengendalikan. Istri Lot menjadi tiang garam karena tidak bisa mengendalikan diri, dia menoleh ke belakang. Siapa lagi? Saulus yang kemudian jadi Paulus yang tidak bisa mengendalikan diri. Maka kepandaiannya, kuasanya menjadi sebuah kesombongan. Dan Tuhan butakan dia beberapa hari. Sahabat seperjalanan, kendali, aturan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kebenaran firman Allah sesungguhnya adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengendalikan mata kita, jangan jatuh seperti Daud. Kita harus mengendalikan mulut kita, jangan makan sembarangan. Kalau Anda kemudian ingin sehat, jangan setelah sakit kemudian menyalahkan Tuhan. Anda harus punya kendali kepada telinga saudara. Jauhkan daripada kebiasaan mendengarkan hal-hal negatif yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau cemas, yang membuat engkau takut, yang membuat engkau panas hati. Belajar untuk memilah dan memilih mana yang perlu diambil, mana yang perlu dibuang. Belajar mengendalikan kaki kita, tangan kita, agar tidak menjamah menyentuh sesuatu yang bukan milik kita, agar kita tidak pergi ke tempat yang bisa membawa kepada dosa. Maka sewaktu kehidupan kita dikendalikan oleh Allah, maka kita punya buah-buah roh dalam hidup kita, yaitu penguasaan diri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala berumah tangga bisa mengendalikan diri, maka kita bisa menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi istri yang bijak, menjadi suami yang sejati, menjadi anak-anak yang tumbuh bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berjuang agar jangan hidup kita tanpa pengendalian diri, tapi kita punya pengendalian diri yang baik. Jangan menjadi pribadi yang kendalinya terlepas seperti Daud jatuh dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah, bahwa hidup kami tatkala memiliki pengendalian diri di dalam terang kebenaran firman Allah, maka sesungguhnya itu menyelamatkan kami, membahagiakan kami, dan memberkati orang lain. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah pribadi yang pandai-pandai mengendalikan diri di dalam terang kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.